Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kemitraan agribisnis. Next. Ya, kelompok kami beranggotakan Reswara Ayun Dia Ramadanti 054, Andika Putra Wijaya 065, Kurnia Dwi Oktaviani 068, Bias Dinasa 069, Farhan Anka Al-Rafif 091, Yunita Dwi Susanti 173. Nah, materi akan dibawakan oleh rekan saya, dipersilahkan. Pengertian kemitraan agribisnis. Secara umum, agribisnis adalah suatu bisnis berbasis usaha pertanian atau di bidang tani untuk mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan usaha merupakan jalinan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak atau banyak pihak yang dibarengi dengan adanya bimbingan atau pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga akan membentuk rasa saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Kemitraan agribisnis merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan. Sinergi kemitraan. Yang pertama, saling membutuhkan. Pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani memerlukan penampungan hasil dan bimbingan, di mana petani merupakan pemasok bahan baku dan pengusaha merupakan penampung, sehingga keduanya ini saling menguntungkan. Dan yang kedua, saling menguntungkan. Petani ataupun pengusaha mendapatkan peningkatan pendapatan atau keuntungan di samping adanya kesinambungan usaha. Yang ketiga, yaitu saling memperkuat. Petani dan pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak, dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra. Selanjutnya adalah pelaku kemitraan usaha. Komponen dari pelaku kemitraan usaha di antara lain adalah penyedia dana atau bank, kemudian kelompok atau perusahaan investor saprodi, koperasi primer, kelompok tani, dan juga kelompok usaha penjamin pasar. Kemudian pihak yang terlibat dalam mencapai model kemitraan yang menguntungkan adalah perusahaan penjamin pasar dan penyedia saprodi seperti benih, pupuk organik, dan pestisida, investor alsintan seperti traktor, pompa air, dryer, dan pemipil, koperasi atau kelompok tani merupakan penyedia lahan pertanian dan tenaga kerja, kemudian petani sebagai pemilik lahan sekaligus tenaga kerja. Selanjutnya yaitu manfaat kemitraan agribisnis. Efisiensi dan efektivitas merupakan memproduksi barang dalam jumlah yang diharapkan dengan mengurangi faktor input dan meningkatkan produksi atau output dengan menggunakan sumber daya dalam jumlah dan kualitas yang besar. Jaminan mutu, jumlah dan keberlanjutan mulai dari penyedia input, proses, hingga output yang dihasilkan. Mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan, memberi manfaat sosial, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta mendukung keberlangsungan program. Selanjutnya adalah tujuan kemitraan agribisnis. Tujuan ini ada dalam aspek ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan juga manajemen. Pada aspek ekonomi, kemitraan agribisnis bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, serta meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Dalam aspek teknologi, bertujuan sebagai pengusaha besar juga memberikan bimbingan teknologi yang berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kemudian pada aspek sosial budaya, kemitraan dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil, di mana pengusaha besar bertanggung jawab untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Kemudian pada aspek manajemen, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas individu yang melaksanakan kerja dan meningkatkan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan.
Selanjutnya, kemitraan dalam pembangunan. Kebijakan program kemitraan merupakan salah satu strategi pembangunan andalan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Dari sisi pembangunan sektor pertanian, program ini merupakan upaya pemberdayaan petani dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara perusahaan besar agroindustri dan petani kecil. Bagi petani dan UKMK, program kemitraan merupakan harapan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan pendapatan serta memperbaiki tingkat kesejahteraan. Sedangkan bagi perusahaan inti, program kemitraan merupakan peluang pengembangan usaha pada kondisi keterbatasan lahan dan modal. Pola kemitraan dalam agribisnis ada 5. Yang pertama, pola kemitraan inti plasma. Yang kedua, pola kemitraan subkontrak. Yang ketiga, pola kemitraan dagang umum. Yang keempat, pola kemitraan keagenan. Dan yang kelima, pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Pola kemitraan yang pertama yaitu pola kemitraan inti plasma. Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra atau plasma dengan perusahaan mitra atau inti bermitra usaha. Perusahaan mitra menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara inti dengan plasma, di mana inti membina dan mengembangkan plasma menjadi lebih besar dan maju. Pola kemitraan subkontrak. Kemitraan subkontrak merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya atau bahan baku. Pola subkontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Untuk pola kemitraan subkontrak ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu bagi kelompok mitra pemasaran produk cukup lancar, namun dan terjadi transfer teknologi dan pengetahuan dari perusahaan mitra ke kelompok mitra. Lalu untuk kelemahan dari pola ini yaitu hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama semakin mengisolasi produsen kecil, lalu berkurangnya nilai-nilai kemitraan kedua belah pihak. Next. Pola kemitraan dagang umum. Kemitraan dagang umum merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra atau koperasi tani berperan sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra dan perusahaan mitra memasarkan produk mitra ke konsumen. Kondisi ini menguntungkan kelompok mitra karena tidak perlu memasarkan hasil produknya sampai ke tangan konsumen. Untuk kelebihan pola ini, karena sangat menguntungkan kelompok mitra karena tidak perlu memasarkan hasil produknya sampai ke tangan konsumen. Dan kelemahannya yaitu harga dan volume produk sering ditentukan sepihak oleh pengusaha mitra. Next. Selanjutnya, pola kemitraan keagenan. Kemitraan keagenan merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan produk dari usaha perusahaan mitra. Keunggulan pola ini memungkinkan dilaksanakan oleh para pengusaha kecil atau kelompok mitra yang kurang kuat modalnya karena biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi. Adapun kelemahan dalam pola ini yaitu yang pertama, kelompok mitra menetapkan harga produk secara sepihak, sehingga harga menjadi tinggi di tingkat konsumen. Yang kedua, kelompok mitra sering memasarkan produk dari beberapa perusahaan mitra, sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target. Selanjutnya, pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Dalam pola KOA, kelompok mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau budidaya. Adapun keunggulan pola ini sama dengan keunggulan sistem inti plasma. Pola ini banyak ditemukan pada masyarakat perdesaan antara usaha kecil di desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil.
Kelemahannya dalam pola kemitraan KOA yaitu pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar, sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya. Perusahaan mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil mitranya. Selain itu, belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahannya. Selanjutnya, pola Kementerian Agribisnis di Indonesia. Kemitraan. Pola kemitraan agribisnis di Indonesia dibangun berdasarkan kesenjangan yang besar dalam permodalan, teknologi, efisiensi, dan sistem informasi yang dikuasai oleh petani atau petani plasma sebagai pemasok. Petani plasma dikategorikan petani kecil, kurang menguasai teknologi, dan tidak berdaya dalam bidang permodalan dan organisasi, serta belum memiliki organisasi petani yang kuat. Menurut Hafsah, tahun 2000, pola kemitraan usaha yang dapat dikembangkan di Indonesia yaitu yang pertama pola kemitraan sederhana atau pemula, di mana pola kemitraan ini pengusaha besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan untuk memperoleh permodalan untuk pengembangan usaha standar yang telah disepakati bersama. Selanjutnya pola kemitraan tahap madya, di mana pola ini usaha kecil telah mampu mengembangkan usaha muda dari merencanakan usaha sampai pengadaan sarana produksi dan permodalan dalam upaya menjamin kelangsungan kemitraan yang dijalani dengan usaha besar. Kemudian yang terakhir pola kemitraan tahap utama, yaitu pola ini pihak pengusaha kecil secara bersama-sama mempunyai potongan atau penanaman modal usaha pada usaha besar mitranya dalam bentuk saham. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.